Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Lagi hujan, rintik hujan, turun hujan. Aduh, Masya Allah, 3 doa yang dikabul salah satunya adalah turun hujan. Ayo cuy, kita berdoa. Mau minta apa kalian? Gratis. Punya mobil, punya sawah, banyak uang, lunas hutang, Masya Allah ya cuy ya. Yang penting satu, sehat. Amin. Kadang kayak sampai itu sedih ya ngelihat teman-teman kita tiba-tiba dibawa ambulans gitu, jatuh pingsan saat maisung. Aduh, tetap cuy, walaupun kita punya banyak hutang, tetap kita harus makan joysam. Hah? Makan joysam? Iyalah, makan sayur ya, biar kita juga tetap sehat. Kita bahas apa? Banyak tuh ya TVB. Wah, dari kemarin sore, Kaisam ada TVB, ada Yana Cece Kaisam. Kalau Yana Cece udah garda terdepan, mama ini kepo ya kan. Udah nonton TV Kaisam, saya dipanggil sama nenek, Cece, ledai. Padahal Kaisam nggak ngerti apa bahasanya, cuma ada Yana Cece. Tunggu kayak di sama aja bahas ya deh. TVB ini news aja ya, berita ya, bukan gosip-gosip. Ini apa sih kayak di Sam TVB? Kaisam itu nyari informasi ya. Kadang kalian itu ngirimin video itu, Kaisam coba dengerin apa sih artinya. Ya udah, ayo kita bahas. Ini sebenarnya udah sih sering kali ya dibahas ya, tentang masalah part time ya. Part time ini kan majikan itu nggak boleh ya menyuruh kita bekerja untuk membantu orang lain, pun juga nggak boleh, membantu keluarganya pun nggak boleh. Jadi domestic helper itu jobnya itu hanya membantu pekerjaan di rumah sesuai alamat kontrak kerja aja ya cuy ya, dan sesuai dengan job yang ada di kontrak kerja aja. Selain itu, wes wassalam, kalian siap-siap di sel prodeo 2 tahun dan denda 50.000 Hong Kong dolar, yaitu 100 juta. Punya duit nggak? Nah, yang jadi permasalahan kalau misalkan kalian ketahuan nih kerja di luar job kalian, entah itu disuruh majikan kalian atau enggak, ini udah nggak bisa dilepasin lagi cuy. Kalian tuh udah pasti di deportasi ulang. Papai Hong Kong, nggak ngeliat Koswebe lagi, nggak ngeliat jembatan 1000 bidadari lagi gitu kan. Kalian juga nggak bisa joget-joget lagi gitu kan. Bye-bye. Walaupun kalian itu hanya holiday di Hong Kong, no, nggak bisa masuk lagi ke Hong Kong. Sampai kapan Kaisam? Nggak tahu ya. Kayaknya sih udah nggak bisa ya, karena data kalian itu kan wis pastinya tercatat. Oke, ayo kita bahas yang ada di TVB itu ceritanya gimana sih Kaisam. Oke, jadi kemarin itu sekitar jam 6 ya, jam 6 sore itu ditayangkan ya tentang berita bahwa imigrasi menangkap 7 orang, diantaranya 3 majikan dan 4 warga asing. Warga asing alhamdulillah semuanya itu sudah melebihi masa tinggal ya, alias overstay. Nah, teman kalian banyak ya yang overstay. Kasus overstay terbesar itu saat kita dipecat sama majikan, kita nggak punya paspor, kita juga nggak mau pulang ke Indonesia. Maka dari itu kita memilih jalan menjadi overstay. Wes, bekerja sayun, mengantar makanan. Wes, ini banyak ya. Nah, kalau misalkan kalian overstay tanpa bekerja ditangkap, ini kemungkinannya kalian bisa menjadi tahanan luar, masih bisa dibebaskan. Tapi saat kalian overstay ketahuan bekerja, wis bye-bye wassalam. Kalian langsung di sel prodeo. Maka dari itu, kenapa banyaknya teman kita overstay ketangkap Kaisam nggak ada kabar. Di mana? Ya berarti di dalam, tinggal menunggu masa pengusiran aja. Oke cuy, jadi kemarin itu imigrasi melancarkan sweeping ya cuy ya, dinamakan grup Swordfish. Jadi mereka ini melancarkan sweeping di restoran, pabrik, terus konstruksi bangunan ya kan, terus usaha-usaha orang sampai masuk ke dapur-dapurnya. Ini hanya untuk sweeping, memerangi pekerjaan ilegal ya cuy ya. Nah, alhamdulillahnya kemarin itu disiarkan ya, imigrasi itu sudah menangkap 7 orang, diantaranya 3 majikan. Ini majikan yang mempekerjakan part time ya, kita sebutnya part time. Nah, 4-nya ini 3 orang perempuan, 3 orang perempuan ini Filipina dan Indonesia. Yang satunya ini laki-laki Indonesia cuy. Ini biasanya emas-emas ya, garangan ini yang petang-tang, gaji 30.000 bos ya kan. Akhirnya ketangkep juga, kasihan dia bos. Akhirnya mereka berempat ini ditangkap cuy.
Nah, ternyata mereka ini sudah melewati batas izin dan satu pemegang paper. Nah, mereka ini cuy ditangkap saat Sayun di restoran ya, posisinya ada Sayun, ada yang membantu meracik makanan dan ada juga sebagai pengantar makanannya. Jadi udah nggak bisa berkelut ya cuy ya. Jadi mereka itu diringkus. Jadi 7 orang kemarin itu penangkapannya ya. Alhamdulillah mereka itu mantan domestic helper, mantan teman kita nih. Alhamdulillahnya ketangkap. Ini sebagai teguran untuk kita supaya yang merasa bahwa aman-aman aja sebenarnya ya pada kenyataannya ya begini, ditangkap ya. Jadi buat kalian ya yang majikannya punya, ini pesan dari imigrasinya ya, yang tadi tuh di wawancara interview tuh, untuk menjelaskan kepada kita bahwa status domestic helper itu hanya bisa bekerja sesuai kontrak kerja aja cuy. Ingat tuh, walaupun majikan itu membantu, itu saudara saya tuh butuh bantuan kamu, bantu loh. Kamu menolak saja, sorry ma'am, sorry, barangkali ada sweeping nanti saya kena. Walaupun kita diomelin, walaupun kita kamu itu nggak ada hati-hatinya membantu, ya nggak apa-apa, ini aturan ya aturan. Kalau saya ketangkap, kamu juga ketangkap loh, dendanya nggak main-main. Ini sebagai majikan, ini dendanya lebih besar cuy, 350 sampai 500 ribu Hong Kong dolar, 1 M cuy dendanya. Ini majikan yang mempekerjakan cecenya di luar job atau membantu bisnisnya mereka, ini dendanya nggak main-main. Imigrasi udah ngomong nih ya sama majikan nih, denda segitu gedenya ini berarti imigrasi itu benar-benar serius nih memerangi seperti ini. Tapi ngeyel ya, namanya juga orang bisnismen ya cuy ya, mempekerjakan kita jauh lebih murah daripada orang lokalnya, bener nggak? Jadi yang kerja-kerja seperti di restoran terus di mana-mana, kecuali dia ini pemegang kartu residen, itu boleh bekerja. Nah kita kalau misalkan punya KTP, udah KTP-nya palsu lagi, itu ada jeratnya loh cuy. Dendanya itu 10.000 loh, kamu pemegang KTP palsu. Kan banyak ya oknum-oknum di luar sana, bikin KTP residen untuk nipu-nipu imigrasi nih, supaya kalian bisa bekerja di restoran. Kalian tuh jangan mau. Udah kita dendanya jadi pekerja ilegal, KTP palsu juga. Aduh, kayak saya punya kisah di mana si Cece ini asal Filipina coy. Dia ini mengajukan banding kepada hakim, nggak terima karena dia juga diciduk saat sebenarnya majikannya itu menyuruh mereka itu datang ke showroom mobilnya. Ini buka washing car ya cuy ya, pencucian mobil. Cuma si satu domestic helper asal Filipina ini mengajukan banding, nggak terima kalau misalkan dia disebutnya pekerja ilegal, maksudnya kerja part time di majikannya. Padahal dia ke situ itu disuruh majikan untuk membantu party di tempat kerjanya. Jadi di situ majikannya itu mengadakan party di situ cuy, nanti malamnya. Tapi dia siang harinya dia buka bisnisnya itu. Ya, yang 2 itu ketangkap, yang 1 itu nggak terima. Padahal dia itu berdiri di depan cuci mobilnya sambil ngeliatin temennya. Yang nggak tahu ya, kita nggak tahu dia itu kerja atau enggak. Cuma yang memberatkan dia ini ada lap biru di punggungnya cuy. Jadi kayak orang abis ngelap tuh di sini, tapi dia nggak melakukan pekerjaan cuci mobil gitu. Nah itu yang membuat hakim itu, ya kamu juga tetap harus salah gitu, karena ada di tempat itu sedang pegang lap di sini. Oke, ceritanya kayak gini. Si majikan domestic helper ini punya 3 cece cuy. Nggak tahu ini yang 2 part time atau memang asli cece di kontrak kerjanya. Jadi si majikan ini punya cucian mobil. Nah, pengakuan si domestic helper ini, si majikannya ini akan mengadakan party malam harinya, sehingga cecenya itu disuruh datanglah tuh ke toko ya, maksudnya ke tokonya dia, maksudnya apa sih, cucian mobil itu loh cuy. Nah pas begitu cuy, imigrasi nggak tahu menerima informasi atau lagi sweeping nih, sialnya imigrasi di situ ngeliatin tuh si domestic helper itu cuci mobil, langsung keciduk tuh cuy. Nah yang domestic helper asal Filipina ini berdiri di samping mobil, dia itu nggak ngelakuin ngelap dan lain-lain, tapi ada elap cuy di sini. Ya mungkin dia habis bantuin majikannya barbecue ya, mungkin ya habis party ya, habis ngelapin gitu kan, cuma lagi ngeliatin temennya aja di situ lagi cuci mobil, elapnya di sini ya kan. Ya bisa juga begitu, soalnya dia nggak terima gitu dituduh
membantu majikannya cuci mobil gitu coy. Akhirnya si dua itu diciduk dan ketiganya juga diciduk semua. Begitupun dengan majikannya. Nah, pengakuan si domestic helper yang nggak cuci mobil ini, dia nggak terima cuy. Setelah jatuhnya 4 bulan self prodeo, dia ini naik banding, nggak terima. Katanya saya nggak cuci mobil, saya di situ tuh disuruh majikan untuk menyediakan party, ya kan? Tapi hakim membantah dengan bukti ini apa namanya, lap yang ada di punggungnya dia, ya kan? Itu makanya hakim itu tetap menjatuhkan dia melakukan part time, pekerjaan yang di luar kontrak kerjanya, karena tempat cucian mobilnya si majikan ini tidak terdaftar di kontrak kerjanya, dan itu pun tetap salah. Ini menjadikan teguran untuk kita ya cuy ya. Jadi mereka itu semuanya di self prodeo ya cuy, 4 bulan. Terus majikannya itu vatjinnya nggak main-main. Karena apa? Karena sudah banyak nih yang speak up sama Kaisam, dia membantu majikannya kerja di toko spa, ya kan, ketangkep ya cuy ya. Ada yang laporin tetangga tokonya di depan. Itu tuh di situ ada yang naik cece tuh situ, ketangkep cuy di kos WB lagi spa, bantu tuh ngelapin aja. Padahal si cecenya itu ngomong kalau saya tuh nggak bekerja di sini, saya cuma di sini cuma bantu ngelapin aja. Itu pun tidak boleh. Apakah visanya bermasalah Kaisam? Ya, dia tetap harus diadili ya cuy ya. Majikannya juga vatjinnya nggak main-main ini, bahkan sampai ratusan ribu, udah ada buktinya banyak. Jadi bayar segini, sidang ini bayar segini, majikannya tuh udah habis-habisan, ya kan, dali-dali mau hemat gitu ya nggak bisa. Akhirnya yang kena sepa juga ya dia harus proses adilnya gitu kan. Tapi apakah visanya bermasalah? Sebenarnya ya cuy ya, kalau dia sudah menjalankan hukumannya, ya itu kembali lagi urusan imigrasi memberikan visa baru, pengampunan atau enggak. Tapi kemarin-kemarin ada yang ketangkap juga, bahkan sudah di self prodeo karena ini majikannya yang nyuruh, dia masih bisa bekerja, tapi visanya agak sedikit lama ya cuy ya. Tapi dia juga harus di self prodeo tuh. Ini ya cuy ya, kadang ya untungnya ya mereka ini udah overstay ya, jadi bukan kesalahan kita domestic helper. Nah buat kalian nih barangkali lumayanan saat libur membantu-bantu ya kan, walaupun kalian ada di tempat dan tidak melakukan apa-apa, saat sweeping kalian pasti akan keciduk ya. Maka dari itu pinter bergaul, pinter memilih tempat libur. Kalian harus jaga diri, walaupun kita gaji standar, kalau misalkan kita jalaninya dengan baik-baik gitu kan, nanti juga lama-lama menjadi bukit ya cuy ya. Kita jangan pernah sempit berpikir untuk kabur mencari pekerjaan yang lebih gede, ujung-ujungnya hati kita was-was ya. Walaupun di luar sana banyak yang meyakinkan bahwa kerja oversight ini ibaratnya aman kok, enak kok, santai kok, bisa bangun siang, kamu bisa mengatur sendiri. Ingat, kita di sini tuh siapa? Kita ini numpang cuy, selayaknya orang numpang ya, tahu diri lah. Oke? Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga yang oversight di luar sana, sekarang itu imigrasi untuk penyerahan oversight udah pindah ya cuy ya, di Sunguan ya, bukan di Kowloon Bay lagi. Jadi kalian sambil menunggu proses pemulangan, kalian harus siapkan uang untuk tiket pesawat sendiri, apply pulang, 5 bulan kalian bisa pulang ke Indonesia. Proses lagi ke Singapura, Taiwan bisa secara resmi ya cuy ya. Jangan menyakiti diri kalian sendiri. Ketakutan oversight itu apa? Saat kita sakit, ingat, jangan kita ini merasa sehat terus gitu kan. Apalagi kerja siang malam gitu kan, untuk bayar kos dan lain. Kayak Sam sih nggak sanggup. Kira-kira kalian sanggup nggak sih? Oke, hindari part-time ya cuy ya. Kalau kalian masih pengen kerja di sini. Ada komentar? Apakah teman kalian sudah ketangkap? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau misalkan teman kita ketangkap ya kita nggak usah sedih. Harusnya kita support. Alhamdulillah teman kita ketangkap, biar cepat pulang. Setidaknya itu bentuk care kita ke dia, supaya dia itu kalau ada apa-apa ya tidak merepotkan banyak orang di sini. Oke? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.